Eh, baik, sekarang saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jadar Fairul Kendrick. Sekarang saya akan mempresentasikan sistem pakar sebagai tugas UTS saya untuk menganalisa jurnal dari studi kasus. Baik, analisa jurnal yang akan saya analisakan adalah sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur dengan metode forward chaining berbasis web studi kasus UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Jurnal ini terbit pada tahun 2023. Penulisnya Ahmad Revaldo Yupianti La Yati Betty. Untuk publikasi sendiri ya, dia dari jurnal ilmiah Media Info Utama. Untuk linknya dari sini ya. Ya, sedikit latar belakang. Penelitian ini membahas tentang pentingnya tidur untuk kesehatan fisik, mental, dan emosional manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pakar berbasis web untuk diagnosis gangguan tidur yang menggunakan metode forward chaining. Sistem ini dirancang untuk membantu masyarakat melakukan diagnosis awal guna mencegah penyakit yang lebih serius. Dia untuk tujuan dan subjek penelitian. Tujuannya adalah mengembangkan sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis gangguan tidur dan memberi solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gangguan tidur. Untuk subjek penelitian sendiri adalah sistem berbasis web yang diuji pada 7 sampel data gejala dan penyakit yang diperoleh dari UPTD Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu. Baik, untuk berikutnya metode penelitian. Pendekatan penelitian jurnal ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak waterfall. Jenis penelitiannya, penelitian mengembangkan aplikasi sistem pakar basis web. Dia menggunakan bahasa PHP dan database SQL. Kemudian sumber datanya berasal dari observasi langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan pakar Dr. Evi Soehardi. Kemudian studi literatur dari buku, jurnal, dan artikel yang relevan juga. Dan teknik pengumpulan datanya, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah pemodelan data yang menggunakan data flow diagram atau DFD dan Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, untuk ini sendiri saya ambil dari jurnal ya, jadi sedikit buram untuk eh, tahapannya. Tahapan metode penelitian waterfall yang mereka gunakan adalah yang pertama requirement analysis dan definition, dan mereka lanjutkan ke sistem dan software design, implementation dan unit testing, integration dan system testing, dan yang terakhir mereka akan melanjutkan operation dan maintenance. Oke, untuk hasil penelitian yang mereka dapat simpulkan adalah sistem pakar gangguan tidur ini dapat diakses melalui web, kemudian aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sistem ini juga terdiri dari beberapa menu yang dapat yang tersedia. Dan pengujian black box menunjukkan 100% fungsionalitas sistem berjalan sesuai kebutuhan. Diagnosa penyakit yang dilakukan sistem dibandingkan dengan pakar menunjukkan hasil yang akurat. Dan data gejala dan penyakit dari 7 sampel berhasil diintegrasikan untuk menguji akurasi sistem. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Halaman login admin akan tampil seperti ini. Kemudian halaman setelah admin melakukan login adalah akan seperti ini. Kemudian halaman konsultasi, hasil konsultasi pasien nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada
lengkap ya, biodata, kemudian gejala apa saja, dan hasil analisanya seperti apa. Baik untuk kelebihan dan kekurangan, ya, maaf, saya langsung tampilkan semua saja. Oke, kemudian yang pertama, sistem memberikan solusi yang membantu masyarakat yang tidak terlatih secara medis. Kemudian sistem dirancang untuk kemudian akses pengguna dengan berbasis web. Sangat mudah ya aksesnya. Kemudian jurnal mencantumkan tahapan-tahapan yang jelas dan didukung oleh diagram, grafik, dan tabel yang relevan. Dan kekurangannya, sistem masih terbatas pada diagnosis awal, belum mencakup solusi yang lebih advance atau lebih baik ya. Kemudian sampel data masih sedikit dan terbatas pada 7 sampel saja. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, sedikit kesimpulan. Eh, Aplikasi sistem pakar berbasis web berhasil dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL sebagai database ya, MySQL. Kemudian sistem memberikan kemudahan akses bagi pengguna dalam mendiagnosis gangguan tidur. Pengujian menunjukkan bahwa sistem berfungsi sesuai yang diharapkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih, jika ada kurang kata-kata atau lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, sekian dan terima kasih.